Pada tahun 2005, Bandung sempat dijuluki Bandung Lautan Sampah. Pada tahun itu, tempat pembuangan sampah di Lewi Gajah sempat meluap dan memakan korban jiwa. Kini, Kota Bandung memiliki program yang dijuluki Kang Pisman. Kang, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Jasmine Integrated Farming ini ada juga bank sampah yang menerima sampah anorganik dari berbagai jenis. Antara lain seperti ini plastik, ada juga kayak jerigen, kaleng, dan berbagai jenis anorganik lainnya. Jadi yang sampah anorganik yang diterima itu sebetulnya jenisnya banyak sekali, ada 32 jenis, yaitu antara lain misalkan kaleng bekas susu, kaleng bekas cat atau segala macam itu bisa, tapi beberapa yang tidak bisa diterima itu antara lain seperti yang termasuk B3 ya, kayak kaleng bekas cat itu termasuknya ke B3. Yang termasuk B3 lainnya yang belum bisa diterima antara lain masker itu belum bisa diterima, popok bekas bayi dan pembalut wanita itu juga belum bisa diterima. Untuk sampah bekas saset yang termasuk residu yang tidak bisa didaur ulang seperti cangkang mie instan, kopi, dan kemasan makanan ringan itu kan belum bisa didaur ulang. Di sini itu digunting kecil-kecil lalu dimasukkan dalam botol air kemasan seperti ini. Ini namanya EcoBrick. Jadi untuk satu botol air minum kemasan yang 600 ml itu sampah yang dimasukkan minimal ada 200 gram, jadi padat. Setelah padat ini bisa dijadikan kerajinan, antara lain kita di sini bikin kursi, bikin meja, juga bikin hiasan-hiasan untuk di gerbang atau untuk pembatas kebun juga bisa. Ini adalah berbagai jenis contoh sampah residu dari kemasan plastik yang belum bisa didaur ulang. Daripada kita terbuang, tidak termanfaatkan ke TPS begitu saja, di sini dimanfaatkan antara lain misalkan seperti ini ya, ini kemasan bekas mie instan. Bekas mie ini sebagian kita buat untuk tas ya, untuk kerajinan tangan. Ini dibentuk-bentuk dulu seperti ini, nanti akan diuntai. Nah, sisa-sisanya yang tidak terpakai seperti potongan-potongan yang ininya, ini jangan dibuang, bisa juga dimasukkan ke botol kemasan air minum seperti ini. Nanti ditusuk-tusuk pakai tongkat, dipadatkan begini. Coba Bu, dicontohkan padatkannya. Nah, itu dipadatkan sampai botolnya itu terisi penuh, padat. Nanti ini disebutnya EcoBrick. EcoBrick ini kalau untuk botol air minum yang kemasan 600 ml, nanti kalau sudah penuh itu jadinya seperti ini. Ini sampahnya sudah padat, berisi sampah 200 gram paling sedikit. Setelah jadi seperti ini, EcoBrick ini bisa dimanfaatkannya untuk apa sih gitu. Ini antara lain nih kita bikin diikat seperti ini. Beberapa disambung-sambung, diikat kawat, diikat tali, lalu jadi kursi. Kita pakai sarungnya begini. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kursi, bisa juga dibuat meja atau kerajinan yang lainnya. Nah, ini contohnya nih, kalau yang mau untuk bikin kerajinan dari plastik-plastik bekas yang sudah jadinya antara lain seperti ini ya. Ini dari cangkang kopi, tasnya sudah jadi. Ini juga sudah jadi tasnya. Kalau sudah gini kan jadi sampahnya bisa dimanfaatkan kembali ya, tidak terbuang begitu saja. Ini sampah yang baru kita terima ya, berupa sampah organik. Ini dikirim dari RT-RT yang ada di sini, dikumpulkan. Jadi dari rumah itu sampahnya sudah terpilah oleh warga, dikumpulkan di titik kumpul per RT dan dikirim ke sini. Nah, ini sudah siap kita olah untuk hari ini ya. Yuk kita langsung ke tempat pengolahan sampahnya. Nah, ini kita sudah sampai di tempat pengolahan sampah, tempat pembuatan kompos ya. Untuk metode pembuatan kompos itu kan ada berbagai macam metode ya. Nah, yang dipakai di sini yang seperti ini tuh disebutnya metode open windrow. Nah, untuk kalau ada sampah baru, ini kan sebelumnya sudah ada sampah yang lama nih yang kita olah sebelumnya. Itu kita buka dulu segini.
Nah, ini yang sebelumnya kita olah tuh masih kelihatannya masih agak mentah. Kalau udah matang itu warnanya akan berubah menjadi hitam seperti tanah. Ini berhubung sudah di atas, di bawahnya sudah ada serbuk gergaji dan kohenya, bisa langsung kita masukkan sampah organiknya. Nah, ini masih ada plastik-plastiknya ya. Jadi pastikan sampahnya itu terbebas dari selain sampah organik. Jadi betul-betul hanya organik saja. Plastik-plastiknya ini kita pilah dulu. Jangan ikut untuk dikompos karena tidak bisa terurai. Ini kita pilah dulu, bersihkan plastik-plastiknya. Jadi setelah sampah organiknya masuk, ini kita siram dengan mol. Mol ini apa sih? Yaitu cairan mikroorganisme lokal. Jadi dia berisi mikroorganisme yang membantu mempercepat penguraian sampah, juga mengurangi baunya. Jadi si sampahnya itu nanti berkurang baunya. Mol ini kita bikin sendiri dari kulit nanas dicampur buah-buahan lain seperti mangga ataupun jeruk. Kita tutup sampah organiknya ini dengan bisa sekam, bisa cacahan daun kering, ataupun seperti ini namanya serbuk kayu ya. Ini bisa dipakai juga. Kalau tidak ada serbuk kayu, bisa pakai sekam ataupun cacahan daun kering. Kurang lebih waktu yang diperlukan untuk panen menjadi kompos itu kurang lebih 40 hari. Kita tutup ya. Ini kita sedang menghaluskan makanan yang didapat dari sampah organik. Jadi sampah organik pada saat datang itu kita pilah dulu. Yang sekiranya agak lembut-lembut seperti nasi bekas ataupun buah atau sayur yang kira-kira lembut gitu ya. Nah, kalau sudah halus, itu kita beri makan untuk magotnya. Nah, magotnya itu bentuknya seperti ini. Jadi magot itu bentuknya seperti belatung ya. Dia itu merupakan larva dari lalat tentara hitam. Bedanya apa sih dengan lalat hijau yang suka ada di buah? Nah, ini bedanya. Selain bentuknya yang berbeda, ukurannya itu kalau larva dari lalat hijau itu kan kecil-kecil, transparan, dan dia geraknya cepet banget ya, suka loncat-loncat. Kalau larva dari lalat tentara hitam, magot ini, dia bentuknya lebih besar, pergerakannya lebih lambat, dan bentuk lalatnya itu dia agak menyerupai lebah dibanding lalat hijau. Secara alami magot itu sebetulnya datang sendiri ya. Jadi secara alaminya dia itu akan datang pada saat kita ada pengolahan sampah atau ada sampah yang sedang proses penguraian. Jadi dia di tempat pengomposan tadi pun kalau misalkan 2-3 hari lagi kita buka itu pasti akan ada magotnya. Itu memang secara alami dia datang sendiri. Tapi kenapa sih kita simpan-simpan di sini itu kalau misalkan secara alami memang ada, tapi kan itu liar ya. Nanti dia akan bertelur di situ, dia akan beranak di situ, nanti saat menjadi lalat dia akan terbang liar gitu. Nah, kalau di sini ini kita budidayakan, jadi pada saat dia kawin dan bertelur itu telurnya kita panen supaya siklusnya terus terjalin gitu. Jadi pertamanya itu telurnya dia akan bertelurnya itu lalatnya di tempat seperti ini namanya eges. Lalat yang jantan setelah kawin itu dia akan mati. Sedangkan lalat yang betina itu kan kandangnya seperti ini. Nah, eges ini disimpan di laci-laci bawahnya. Nah, ini bentuk lalatnya. Lalatnya itu yang betina akan bertelur di tempat seperti ini, eges. Setiap 2-3 hari sekali itu kita panen. Kita pindahkan ke baki kecil yang bayi-bayinya itu, nanti dia akan menetas.
setelah menetas itu di tempat pembesarannya seperti ini. Kalau di sini pakainya, ini namanya baki-baki pembesarannya. Jadi dari bayi sampai dewasa dia di sini. Salah satu manfaat dari maggot adalah sebagai pakan. Nah, ini kita pakai di sini untuk pakan lele ya. Karena kita di sini beternak lele, jadi maggotnya sebagian dipergunakan untuk pakan lele. Maggot yang ada di sini juga selain dipergunakan untuk lele yang ada di sini, juga kita dapat pesanan dari peternak lele dan peternak ayam ya, serta burung. Ini juga selain buat lele juga buat koi, tapi biasanya untuk koi itu lebih ke yang telah dikeringkan atau dry maggot ya. Ember-ember ini berisi lele ya. Lele ini dibudidayanya namanya budik damber atau budaya ikan dalam ember. Kita di sini digunakannya ikan lele. Jadi selain di dalamnya ada lele, di atasnya kita bisa menanam tanaman. Yang ditanam di sini kebetulan lagi kangkung ya sekarang. Jadi bisa tanamannya bisa lain. Nah, yang produktif di sini lebih ke kangkung ya, karena kangkung lebih ke tanaman air ya. Nah, ini kita beri makan lelenya menggunakan maggot juga.